Muslim Salaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa akhwati fillah, akramani Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang agung. Di siang menjelang sore hari ini Allah mempertemukan kita kembali di majelis ta'lim rutinitas sepekan sekali di Ma'had Al-Mansurah yang kita cintai karena Allah ini, yang kita berharap semoga dengan adanya ma'had ini, dengan adanya majelis ta'lim yang diselenggarakan, menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan negeri ini dari bencana yang ditimpakan karena banyaknya kezaliman manusia di antara kita. Dan demikian pula kita memohon kepada Allah Ta'ala dengan nama-namanya yang agung dan sifat-sifatnya yang maha mulia, semoga duduknya kita di tempat ini bersama-sama talabul ilmi syar'i diberikan keikhlasan niat yang dengannya akan meraih ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amalan soleh yang memberatkan timbangan kebaikan di hari akhirat. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Di siang hari ini yang seyogyanya merupakan jadwal beliau, Ustadz kita, orang tua kita, Al-Ustadz Abul Irbat Maimun hafizahullahu ta'ala. Namun dikarenakan kondisi beliau harus pergi ke rumah sakit mengontrol kesehatan, yang semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada beliau dengan kesembuhan yang sempurna, maka kita mengisi waktu yang disediakan untuk beliau meneruskan pelajaran kami yang ada dalam pekan kemarin. Masih dalam seputar peranan wanita dalam tarbiyah pendidikan rumah tangga, di mana dalam pertemuan yang lalu telah disebutkan bagaimana di antara amalan-amalan para istri tatkala di rumah, dan juga bagaimana menghadapi kejadian-kejadian yang ada di rumah termasuk problema yang muncul. Maka disebutkan beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan, amalan berikutnya, dan ini barangkali akan menjadi sebab terobatinya sebagian kita yang mengalami kehidupan rumah tangga yang belum harmonis,
yang barangkali menjadi sebab Allah memberikan jalan keluar terhadap problema-problema perselisihan yang ada di antara suami dan istri. Di mana dalam poin yang akan kita bacakan ini membahas tentang dikala suami dan istri ini berbeda pendapat, ketika berselisih, ketika bertikai, dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah merupakan sunnatullah. Manusia itu pasti akan berselisih. Karena itu sifat dasar mereka. Tidak akan mungkin manusia hidup tanpa berselisih dengan yang lainnya. Allah Ta'ala telah mensifatkan tentang sifat dasar manusia. La yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Senantiasa dan terus-menerus mereka manusia akan berselisih, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb-Mu. Diterangkan oleh para mufassirin ahli tafsir, seperti yang dibawakan oleh beliau Al-Allamah Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di beliau, yang maknanya la yazaluna mukhtalifin, senantiasa manusia akan terus berselisih, illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabb-Mu. Laisal makna, bukanlah maknanya annahum la yakhtalif, mereka tidak ada perselisihan. Bahkan mereka justru berselisih. Akan tetapi mereka orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Ta'ala akan mengembalikan segala permasalahan yang diperselisihkan kepada apa yang diridhoi Allah dan yang sesuai dengan syariatnya. Sehingga dia mendapatkan rahmat untuk kembali kepada al-haq, memilih yang benar di antara yang batil, memilih untuk mencari keridhaan Allah di antara hal yang menjadikan kemurkaan dan juga hukumannya. Maka dari itu para ulama, di antaranya beliau di sini membawakan sebuah permasalahan. Kaifa tatasarrafin 'inda husulil khilaf? Bagaimanakah perilaku atau perbuatan yang harus dilakukan oleh para istri tatkala terjadi perselisihan dengan suaminya? Maka beliau menyatakan, wa akhiran, dan pembahasan terakhir dari amalan para istri di rumah, i'lami, ketahuilah, annana bashar, kita ini manusia biasa. Fala budda minad dha'af, yang mana pasti terdapat pada kita sisi-sisi kelemahan. Wala budda min wuqu'il ikhtilaf khala ba'dil umur, dan pasti akan terjadi yang namanya khilaf, perselisihan pada sebagian urusan. Pasti. Coba kita tengok diri kita. Adakah kehidupan kita di keluarga tanpa khilaf? Jawabannya kayaknya enggak ada ya. Diakui ya, para ummahat ya. Ada enggak di antara antuna yang tidak pernah khilaf dengan suaminya? Masya Allah ya. Kalau enggak ada. Manusia itu kalau tidak khilaf, kalau tidak pernah berbuat dosa, itu akan cepat dimatikan oleh Allah. Rasulullah SAW menyatakan, "Lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan, maka niscaya Allah akan mematikan kalian. Tsumma jaa biqaumin, kemudian sungguh Allah akan mendatangkan kaum mudnibun, yang mereka itu berbuat dosa. Fayastaghfirunallah, namun mereka bertobat kembali kepada Allah, beristighfar, maka Allah pun mengampuni mereka. Sebagaimana pula di sini khilaf, perselisihan pasti terjadi. Lakinnal muhim
Akan tetapi yang terpenting bagi kita bukan bagaimana supaya tidak terjadi ikhtilaf antara suami dan istri, supaya tidak terjadi perselisihan atau silang pendapat antara suami dan istri. Bukan itu yang terpenting. Walakinnal muhimma, akan tetapi yang terpenting kaifa tu'alijul khilafat. Bagaimana kita mengobati perselisihan ini dikala muncul. Bagaimana kita cari solusi terbaik supaya di atas keridhaan Allah dikala pertikaian, perselisihan, silang pendapat terjadi antara suami istri. Fa idza kana min at-tabi'i husulu ba'dil khilaf. Sebab secara tabiat manusia pasti terjadi khilaf. Sebagian khilaf. Falaysa minal jaiz an yatahawwala kullu khilafin ila muskilatin qad taqudu kayyanal bayt. Bukanlah perkara yang dibolehkan untuk menjadikan alasan segala perselisihan diangkat ke ranah, yakni keributan. Diangkat ke ranah munculnya keruwetan. Yang kadangkala dijadikan alasan untuk pecahnya sebuah rumah tangga. Ya. Ujung-ujungnya kaku semuanya. Intinya sudah sendiri-sendiri. Lebih-lebih kalau sudah masing-masing merasa bisa menghidupi dirinya. Naudzubillah, aku bisa hidup tanpa kamu. Aku juga demikian. Memangnya takut. Lihatlah. Naudzubillah min dzalik. Tidak boleh kita menjadikan segala bentuk perselisih dijadikan diarahkan kepada inilah salah satu keruwetan rumah tangga. Inilah salah satu problema yang kadangkala sampai pada keretakan rumah. Naudzubillah. Maka di sini beliau mengarahkan wa ilaika ba'du tausiyat allati yanbaghi intibah laha 'inda husulil khilaf. Maka kami haturkan kepada Anda sebagian tausiat, wasiat-wasiat nasihat yang agung. Alatian bagilin tiba yang mana seyogyanya bagi kita untuk perhatian terhadap arahan-arahan ini tatkala muncul perselisihan. Jangan merasa aman, para ummahat. Jangan merasa aman kalau rumah tangga saya alhamdulillah harmonis, tidak pernah berselisih antara suami dan istri. Masya Allah selalu seia sekata. Mungkin mayoritasnya. Namun khilaf pasti ada. Hanya saja kadangkala jiwa kita dikuasai syaitan sehingga menjadikan itu besar dan membara. Kadangkala Allah berikan rahmat kepada kita sehingga menjadikan itu hal yang lumrah biasa, cepat memaafkan, dan yang akhirnya saling menerima keadaan. Nah di sini, bagaimana supaya kita menjadikan khilaf perselisihan yang ada pada suami dan istri yang pasti itu terjadi, mendapatkan nilai pahala, mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tetap utuhlah yang namanya rumah tangga. Sehingga terselamatkanlah jiwa kepribadian dan juga pola pikir anak keturunannya. Jangan dikira keributan rumah tangga, jangan dikira keretakan hubungan suami istri, jangan dikira pecah dan hancurnya jalinan pernikahan seorang hamba itu tidak memberikan efek samping kepada anak turun. Pernah
kita dapatkan ada orang itu punya kelainan. Punya kelainan. Yakni tidak punya keinginan menikah. Atau tidak punya keinginan mencari pasangan hidup. Ketika ditanya, ditelusuri, dipelajari ternyata traumatik dan fobi. Karena ayah ibunya dahulu bercerai. Mendengar pertikaian-pertikaian yang ada, traumatik. Aku khawatir kalau aku berumah tangga seperti itu. Cukup aku sebagai korban sakit-sakit. Nah, lah ini. Sehingga di sini barakallahu fikum, dikala khilaf itu pasti ada. Maka bagaimanakah syariat mengarahkan kita untuk bisa menyelesaikannya dengan perkara yang diridhoi Allah? Maka di sini para ulama menerangkan. Wahid, poin pertama. Tajannubi al-istimrar fi niqash halal ghadab wal inhisab hatta tahda'a al-a'sab. Yang pertama, jauhi. Yang pertama, hindari untuk meneruskan dalam adu argumen dengan lawanmu, yakni suami istri. Jangan teruskan, sudah, ini begini, wanti juga begini, kamu begini, terus. Nah, jangan teruskan untuk adu argumen tatkala kemarahan sudah mulai muncul. Walin hisab, walin sihab, dan juga mulai naik pitam. Jangan teruskan. Kenapa? Karena khawatir orang kalau marah kadangkala tertutup pikiran jernihnya. Terucap, kamu saya cerai. Sudah. Jatuh. Sadari loh, tadi Masya Allah ya. Saking gempunge, saking jengkele. Sadar enggak? Sadar. Jatuh cerai. Menyesal. Lihatlah. Na'udzubillah. Sehingga jangan teruskan adu argumen, menyalahkan dan membela pendapat Anda hatta tahda al-a'sabu, sampai dengan anggota badan menjadi rileks kembali. Sudah tenang, sudah fresh. Besok kita bahas lagi. Sebetulnya ndaklah, pokoknya begini, pokoknya misalnya udahlah KB saja. Oh enggak, pokoknya sudah. Sudah enggak mau sudah. Aku cari yang lain, kamu saya cerai. Nah, lihatlah. Naudzubillah. Terjadi. Datang, kenapa kamu cerai? Ustaz, enggak mau punya anak lagi. Padahal kan hikmah. Untuk nikah kan kita ingin memiliki anak yang banyak. Istriku enggak mau hamil lagi, sudah. Nah, ini ya. Terjadi seperti ini. Naudzubillah. Akhirnya menyesal. Nah, demikian pula istri menyesal juga. Karena apa? Ingin meneruskan adu argumen, ini sebagai misal. Salah satu contoh. Nah. Yang kedua, bagaimana ketika terjadi khilaf supaya hasil daripada khilaf berakhir dengan kebaikan? Istamili uslubal bahsi lal jidala wala ta'arufa 'alal mushkilah wasbabi wa nam lal jidala wa ta'arruf 'alal mushkilah wa asbabiha. Istamili uslubal bahsi lal jidal. Maka gunakanlah metodologi objektivitas. Kita cari sisi-sisi yang pas, yang tidak membuka adanya celah-celah perdebatan. Nah, celah-celah perdebatan. Wa ta'aruf, dan kita mengenali sebetulnya problematika pokok itu apa dan sebab munculnya apa. Dicari dulu. Kita cari dulu, baru dibahas.
baru dibicarakan. Jangan terus spontanitas muncul ini. Wah, ini pasti sudah salahnya istri. Ini pasti salah suami saya. Nah, kenapa? Karena terlalu lama di luar, begini. Saya capek di rumah ngurusi anak, ngurusi ini dan itu. Nah, lihatlah. Ini semua memang salah suami saya. Nah, sudah. Sang suami lagi. Memang ini salah istri ini semuanya. Terlalu banyak tuntutan, aku mau pulang. Hasil belum ada. Datang dicuekin. Datang, Allah salamat afiyah. Syaitan bermain. Nah, dicari sebabnya apa? Oh, kurang taklim itu, kurang disirami hatinya. Sering taklim enggak? Jarang. Walaupun lewat radio, tidak. Isinya apa? Buka HP. Membaca status orang. Baik suami ataupun istri. Ya, sudah lah ini sudah. Kalau begitu sudah ketemulah. Nah, ini cari dulu sebabnya apa. Nah, kadang-kadang demikian. Nah, ini. Barakallahu fikum. Baru muncul muskilah. Ini apa? Sebabnya apa? Ingat kembali lagi sebagai majelis yang kemarin diingatkan oleh para ulama yang namanya HP itu silah zatu haddain, pedang bermata dua. Jadi hati-hati. Nah, kalau kata para ulama yang lainnya mengatakan dusyush, HP, internet itu penyusup yang bisa merusak jailal muslimin, generasi muslimin, hatta dakhilal bait, sampai pun masuk ke dalam rumah, nyusup. Anaknya tidak pernah keluar di kamar, namun kok bisa rusak, punya pemikiran radikal, punya pemikiran bid'ah, punya pemikiran menyimpang dan seterusnya. Dari mana dia? Oh, ternyata HP. Namun orang yang beriman ketika mendapatkan hal semacam ini, alat-alat yang zatu haddain dia akan gunakan untuk kebaikan. Ini yang kedua, yakni kita mencari dengan metode pembahasan pencarian yang tidak perlu berdebat, menutup celah perdebatan. Mengenali betul-betul muskilahnya apa, sebabnya apa, dicari dulu. Salasah, poin ketiga penting ketika terjadi khilaf. Al-bu'du 'anil muqata'ah wal istima' al-jayyid. Yani al-bu'd, menjauhi 'anil muqata'ah, dari saling memutuskan. Sudah, aku enggak mau bicara lagi sama anti. Aku juga enggak mau lagi berbicara dengan kamu, wahai suami. Sudah. Akhirnya gimana mau menyelesaikan? Dengan pihak ketiga, orang tua ataupun penyambungnya. Enggak, pokoknya aku sudah enggak mau lagi dengar ucapannya. Aku enggak mau lagi bicara dengannya. Sudah. Jauhi sifat seperti ini. Nah, karena Allah mengatakan wasulhu khair. Melakukan sulh, perdamaian suami istri yang saling bertikai itu lebih baik. Ini sudah muqata'ah, diputus jalannya. Saya enggak mau bicara. Jauhi sifat seperti ini. Wal istima'ul jayyid. Namun sebaliknya, hendaknya kita mau mendengarkan dengan baik dan seksama. Didengarkan, kenapa demikian? Oh, ternyata kembali karena kurang ngaji. Kembali karena kurang taklim. Kembali karena dipengaruhi dengan media-media informatika dan teknologi yang merusak. Naudzubillah min dzalik. Nah, taklim demikian. Terjadi perselisihan karena munculnya berbagai isu dan fitnah-fitnah yang melanda. Akhirnya si istri condong kepada pendapat ini, suami kepada pendapat yang lainnya, yang akhirnya terjadi khilaf, berujung
kita pisah. Kenapa? Karena istriku telah berpemikiran hizbiyah. Atau ternyata suamiku telah menjadi hizbi misalnya. Oh sebabnya apa dulu ini kok bisa demikian? Padahal dia nggak pernah ngaji ke sana, nggak pernah ini dan itu. Oh HP lagi. Astagfirullahaladzim. Betul-betul harus hati-hati. Mawas dirilah para ummahat. Masalah ilmiah yang besar tentunya kita pahami melalui orang-orang yang dalam ilmunya juga dan besar kaliber dalam dakwahnya. Nah, karena itu konsumsi yang berat, bukan yang ringan. Tidak semua orang bisa mencerna. Yang mencerna tidak semua orang bisa menelaah dengan baik. Yang bisa menelaah tidak bisa yakni mendudukan pada permasalahan dan kenyataan yang ada. Teori bagus, namun kenyataan tidak sesuai. Kadangkala demikian. Sehingga dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kata beliau, ta'mun kabir, summun lis-saghir. Ta'mun kabir, makanan orang dewasa. Summun lis-saghir, ini akan menjadi racun bagi orang anak-anak kecil. Lah, anti belajar sejauh apa? Kau mau bicara tentang, oh ini hizbi, ini bukan dengan pertimbangan sendiri. Ikuti arahan para asatidzah sudah cukup. Mereka menelaah, mereka mendengar dan seterusnya. Oh enggak, saya mau cari. Di mana? Di internet. Ini. Sudah datang lagi suaminya ke kita. Ustaz, tolonglah istriku ini dinasehati, Ustaz. Kenapa? Sekarang punya pemikiran ini, itu, ini. Lah kenapa bisa? Itu baca di Telegram, Ustaz. Channel-channel ini begini. Akhirnya saya dibantah terus. Saya nggak pernah pegang HP, nggak bisa ngomong apa-apa. Terjadi pertikaian rumah tangga. Terjadi seterusnya. Yang akhirnya, kalau terjadi seperti ini, lihatlah. Al-bu'd 'anil muqatta'ah, hindari, jauhi sikap memutuskan hubungan. Saya tidak mau bicara. Loh kok dihajar sekarang? Nah, apa permasalahannya? Ini suami istri loh. 6. Dewasa. Penting. Jangan sampai barakallahu fikum akhirnya memutuskan perkara yang tidak hikmah. Arba'an, yang keempat. Kata beliau adalah la budda min i'ta'il masyaa'ir at-tayyibah wa bayan anna kulla tarafin yuhibbul akhar walakin yuridu halal mushkilah. Labud, harus ditanamkan pada masing-masingnya i'ta' al-masyaa'ir at-tayyibah, ditanamkan pada masing-masingnya, yakni kita suami ataupun istri yang bertikai sebetulnya menginginkan kebaikan. Yang diinginkan kebaikan. Yang dipandang oleh suami, dia pandang, dia kira ini yang terbaik. Istri pun demikian, ini yang terbaik menurut saya. Nah, sehingga di sini harus ditanamkan. Saya yakinlah yang anti inginkan pasti kebaikan, sebagaimana saya sebagai suami yang saya inginkan kebaikan. Ya, sepakat sudah. Ya. Yang kedua, bayan anna kulla tarafin, bahwasanya harus jelaskan masing-masingnya, sisi suami ataupun istri, yuhibbul akhar, sebetulnya cinta. Sebetulnya saya marah seperti ini karena cinta pada anti. Istrinya pun demikian, saya juga karena cinta pada antum ya suamiku. Nah, diterangkan, ini karena dasar cinta. Kalau enggak cinta, sudahlah dibiarkan begitu sajalah. Biarlah terserah, biarlah apa jadinya. Nah, ini bukan cinta, bukan sayang. Namun menjerumuskan kepada dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillah. 6.
Lakin yuridu kullal halal muskilah. Akan tetapi kita duduk, kita bahas, kita bicarakan tentang perselisihan yang ada ini dalam rangka mencari solusi. Nah, karena sekedar sudahlah kita saling toleransi sajalah. Nanti pasti inginnya baik, saya juga inginnya baik. Ya sudahlah, kalau ini tidak, enggak akan ketemu juga. Namun kita bicarakan sebetulnya apa yang diinginkan. Kok begitu-begitu, kok begini. Nah, karena dalam rangka ingin mencari solusi jalan keluar. Barakallahu fikum. Khamsah bukan untuk memenangkan pendapat, namun mencari jalan keluar yang baik. Khamsah yang kelima, labudda minil isti'dad at-tanazul, litanazul. Fa inna israra kulli tarafin ala ma huwa alaihi yuaddi ila ta'azzumil mawqif wa qad yantahi ila talaq, na'udzubillah. Wala bud, harus minil isti'dadi litanazul, harus mempersiapkan jiwa kita itu harus siap litanazul, untuk mengalah demi kebaikan. Nah, untuk mengalah demi kebaikan. Fa inna israra kulli tarafin, karena terus bercokolnya masing-masing sisi, pihak suami atau istri bercokol dengan pendapatnya, pokoknya, sudah. Nah, maka yang seperti ini yuadi ila ta'azzumil mauqif, akan mengantarkan kepada kokohnya prinsip yang dia pegang. Waqad yantahi ila talaq, kadang berakhir dengan perceraian. Nah, kenapa bubar? Kenapa lah kaku angel? Karepe dewek sudah. Ketemu bagaikan anjing dan kucing dalam peribahasa, tidak pernah akur. Susah disatukan. Kenapa? Karena masing-masing tidak punya sifat siap untuk mengalah. Harus ditanamkan. Kalau tidak ada yang siap untuk mengalah, pasti ribut terus. Yang akhirnya sudahlah kita saling toleransi saja, sudahlah kita saling memahami. Yang akhirnya terjadi hal yang mungkar, suami menjadi dayus, membiarkan istrinya terjatuh pada kemaksiatan. Sang istri menjadi nusyuz, ingin menelantarkan suami yang memanggil dia, padahal Allah telah mengancam, yang mana seorang wanita tatkala dipanggil suaminya dalam rangka kebutuhannya, dia menolak dan menjadikan fahuwa yabitu ghabban, suaminya tidur di malam hari dalam keadaan murka dan dongkol, maka dia, wanita tersebut, akan terus dilaknati Allah sampai pagi harinya. Laknat malaikat, laknat Allah, laknat malaikat sampai pagi hari. Naudzubillah. Nah ini, wabillahi taufiq. Maka akhwati fillah rahmatullah, benar yang dikatakan Syekh hafizahullah ta'ala, 5 poin penting ketika terjadi khilaf. Yang pertama, supaya kita menjauhi, meneruskan nikosh, adu argumen dikala sudah mulai emosi, dikala sudah mulai naik pitam, sehingga redalah dan tenang kembali anggota badan. Yang kedua, untuk kita menempuh metode membahas permasalahan tanpa harus berdebat, dengan berupaya mengetahui sisi permasalahan hakikatnya apa dan sebab-sebabnya dari mana. Kalau sudah tahu sebabnya, lebih mudah mengobatinya. Sebabnya apa? Sebabnya 2. Apa? Jarang taklim, atau taklim tidak pernah mengindahkan ilmu, atau sudah berilmu tidak mau mengamalkan. Ini 1. Yang kedua, sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia. Di antara dunia adalah apa yang melambe-lambe
dari dari HP ya ini. Melambe-lambe sudah. Ini lihat ini. Ini lihat ini. Oh ini ada WA dibuka sebentar. Oh ini ada ini. Oh ini coba lihat statusnya fulana. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini sebab diantaranya. Boleh kalau anti memiliki rem yang kuat. Nah. Yang ketiga, bu'ad. Menjauhi, menghindari untuk muqata'ah. Saling memboikot, saling memutuskan, tidak mau bicara. Namun hendaknya dia itu mendengarkan dengan pendengaran yang baik. Yang keempat, untuk saling bisa merasakan dan menyadari masing-masing suami dan istri yang diinginkan adalah kebaikan. Dan menjelaskan sesungguhnya saya cinta kepada anti. Anti dia di suaminya, istrinya pun menyerahkan, saya juga cinta kepada engkau wahai suami. Akan tetapi tetap dibahas yang namanya khilaf tersebut karena dalam rangka mencari solusi terbaik. Dan yang kelima, harus punya jiwa yang siap mengalah. Kalau tidak, berhenti, nanti dia akan cari lagi. Nah ini penguatnya. Ini dalil, saya sudah tanya ustadz ini, anti salah. Istrinya pun demikian, tanya ke ustadz, kalau begini, aku sudah tanya ke ustadz, memang suamiku salah. Nah sudah. Ya enggak rampung-rampung. Nah, enggak rampung-rampung. Ini barakallahu fikum. Kalau tidak ada yang mengalah. Maka beliau mengatakan di akhir ucapannya menutup taklim kita, hada ba'du ma yanbaghi lil mar'ati an taslukahu fi baitiha. Inilah sebagian yang seyogianya dilakukan oleh wanita di rumahnya. Hatta takuna qad syarakat fi ijadis sakan al-hakiki. Sehingga dia akan menjadi orang yang betul-betul punya andil bersama suaminya dalam mewujudkan rumah sebagai tempat tinggal dan kesejukan serta jannah surga yang hakiki. Maksudnya rumahku baiti jannati, ya, artinya di sini rumah adalah maskan, tempat dapatnya ketenangan. Al-baitul ladzi ya'ishu fihi zawj hadian aminan mustaqirran fayantiju li ummatihi. Nah, rumah yang mana suami yang tinggal di dalamnya merasa tenang, merasa aman dan betah, maka akan membuahkan yakni bagi umat ini kebaikan. Wa fihi yatarabbal aulad at-tarbiyatus salimah, dan di dalam rumah yang sifatnya demikian sejuk, tenang dan juga penuh dengan nilai-nilai ibadah akan terdidik anak-anak dengan pendidikan yang selamat. Fatuslihul ummah, maka jadilah baik umat ini karena baiknya individu sebab baiknya umat. Bisolahil ajyal, dengan sebab baiknya generasi penerus. Wa zaujan huma asasul usrah, ingat-ingat. Dan pasangan suami istri, mereka itulah pokok pondasi keluarga. Fa idza kanatil alaqa bainahuma sayyi'ah, maka bagaimana kalau seandainya hubungan antara keduanya suami dan istri jelek, hubungannya jelek, falastiqrar lil bait, maka tidak ada ketenangan dan kebetahan tinggal di rumah. Sehingga dari sini marilah, kalau anti menginginkan suami tetap cinta dan semakin cinta kepada anti, wujudkanlah rumah adalah tempat yang menenangkan bagi suami. Dengan sikap, tutur kata dan perbuatan anti. Dengan barakallahu fikum menjaga rumah agar senantiasa menjadi hal yang menjadikan manusia atau namanya suaminya betah di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong dan membantu kita serta memberikan taufik kepada kita untuk bisa meraih hal yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan semoga Allah senantiasa menjaga rumah tangga kaum muslimin, terkhusus salafiyin dan salafiyat, betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang dibangun di atas akidah yang sahihah dan ditanamkan kecintaan pada ilmu agama dan mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang aman dari berbagai bencana, yang aman dari berbagai penyimpangan, dan selamat dari berbagai kesesatan. Ini yang mudah kita bacakan, semoga bermanfaat. Ada benarnya datang dari Allah semata dan kekeliruan dari kami pribadi.
maka kami pun beristighfar kepada Allah kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.